Tema kita pada kesempatan pagi hari adalah potret kehidupan salafus saleh di bulan Ramadan. Ahwalus salaf fi Ramadan. Mengapa kita perlu mengkaca bagaimana kehidupan salafus saleh di bulan Ramadan agar kita dapat meneladani generasi yang dijamin oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya, yakni para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihdadaitum. Para sahabatku laksana bintang, ya. Bila kalian meneladani mereka, maka kalian akan mendapat petunjuk. Jadi sesuatu yang dinas oleh Rasulullah, direkomendasi oleh Rasulullah, tentu merupakan jaminan bagi kita bahwa manakala kita meneladani salafus saleh adalah jaminan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manakala kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para penerus Rasulullah al-khulafa ar-rasyidun, maka tentu saja kita tidak akan berada di jalur yang benar, karena Rasulullah memerintahkan kita alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kalian harus mengikuti sunnahku, bukan sunnah yang lain, dan sunnah al-khulafa, para pengganti ar-rasyidin yang adil, al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dijamin oleh Allah, Allah puas, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Salaf secara bahasa itu artinya terdahulu. Qadarullah nama saya salaf. Jadi ya. Tapi ada makna lain sebenarnya. Salafayuslufu artinya meratakan. Barangkali orang tua saya itu maksudnya salaf itu bukan salaf manusia kuno atau manusia terdahulu, tapi salafuddin artinya meratakan atau menyebarkan agama. Yang saya paham begitu, wallahu taala alam. Tapi yang populer kalau salaf itu diddul khalaf, kebalikan dari khalaf, ya. Ya, secara bahasa salaf itu adalah pendahulu atau yang terdahulu, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu. Ya, kemudian dimutlakkan untuk 3 generasi pertama dalam sejarah Islam, atau mereka yang mengikuti jejak 3 generasi itu. Nah, tapi ini adalah perluasan, sehingga kita sering mengatakan ulama salaf itu ya a'immatul arba'ah dan seterusnya. Bahkan ada mengatakan ulama salaf itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya ulama-ulama ini adalah yang mengikuti manhaj salaf, ya. Orang yang mengikuti manhaj salaf sebutannya secara bahasa salafi atau salafiyun, atau ya, manhaj itu secara bahasa. Nah, Muhammad yang mengikuti namanya Muhammadi atau Muhammadiyah, ya. Artinya sama. Jadi salafi, Muhammadiyah secara bahasa artinya sama. Jadi Muhammadiyah adalah pengikut Rasulullah, artinya memiliki spirit untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah jaminan petunjuk, ya. Atau bahkan juga di Indonesia ini ormas terbesar namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, karena ulama itu kata Nabi al-ulama warathatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Jadi maknanya sama jadinya kalau Muhammadiyah, NU dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, ya, keistimewaan di bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan ini salah satunya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia. Allah firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Allah pun menyatakan dalam surat Al-Qadar, surat kemuliaan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Kita lihat ternyata ada waktu, ya, ada juga hamba yang dimuliakan oleh Allah. Semuanya itu ternyata sababiahnya adalah karena
Al-Qur'anul Karim, kitab yang mulia. Innahu lakitabun karim. Sungguh Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Dari mana kita tahu Jibril adalah malaikat yang termulia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun. Semua malaikat turun. Kemudian disebut secara khusus ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, dzikrul khas ba'dal am, menyebutan secara spesifik setelah penyebutan secara umum itu litta'adim. Jadi penerjemahan yang pas sebenarnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha, bukan para malaikat turun dan juga malaikat Jibril, bukan, lebih khususnya para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu turun semuanya, ya. Terutama adalah yang disebut ini, ya. Kalau kita di dalam jamaah ini kan banyak hadirin hadirat, kemudian dia menyebut Pak Gubernur, menyebut Pak Wali Kota, ini berarti litta'zim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kenapa Jibril dimuliakan oleh Allah? Karena Jibril yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu berupa kitab yang mulia, kitabun karim, menjadikan mulia. Ada pepatah Arab yang mengatakan man sahabal asrafa sara musarrafa wa musahibul andali ghairu musharrafi. Awama taral jildal hakira muqabbala bisakri lamma sara jildal mushafi. Man sahabal asrafa sara musarrafa. Orang yang bersahabat, berdampingan dengan orang yang mulia, dia ikut terangkat menjadi mulia. Ya. Maka ada orang yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi kelihatan dia bersama pejabat, bersama, akhirnya dia ikut terangkat, ya. Man sahabal asrafa sara musyarrafa. Orang yang bersahabat, berdampingan, ya, berinteraksi dengan orang yang mulia, maka dia akan ikut mulia. Wa musahibul andadi ghairu musyarrafi. Sedangkan orang yang bergaul dengan orang yang hina, dia tidak akan mulia. Awama tarul jildal hakira muqabbala. Tidak akan kau perhatikan bagaimana kulit sapi, kulit onta, apalagi kulit buaya, ya. Kulit buaya mahal sih, ya. Ada dompet, ada ikat pinggang itu. Tidak engkah kau lihat kulit yang hina, ya. Muqabbalan bisakri, akhirnya dikecup dengan mulut. Kapan itu? Lamma sara jildal mushafi, ketika kulit itu menjadi sampul mushaf. Nah, ada yang mau mengecup. Qabbala itu mengecup dengan mulut, ya. Mengecup kulit kambing, nggak mau. Tapi ketika kulit kambing itu sudah diproses dan menjadi sampul dari mushaf, di mana kitab-kitab terdahulu itu sampulnya itu kan kulit, ya. Akhirnya kita dikecup karena ekspresi kecintaan. Ya. Orang tidak sadar. Ada sunnahnya nggak? Oh, ya. Di zaman Nabi belum ada yang mushaf seperti itu, tapi sebagai ekspresi biasanya ada sebagian masyarakat ketika dia selesai membaca mushaf itu kemudian dikecup sambil Allahumma arhamna bil Quran, kemudian dia sebagai simbol kecintaan dan dia diangkat, ya. Tapi kalau kulit itu dibuat sepatu maka diinjak-injak, tapi ketika dijadikan sampul mushaf maka dia menjadi mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan Jibril karena dia membawakan wahyu yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di malam itu menjadi malam yang paling mulia karena malam itu diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Tanazzalul malaikatu waruhu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Lailatul qadri khairum min alfisar. Malam itu menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Malam itu malam diturunkannya kitab yang mulia. Yang mengistimewakan malam itu malam yang mulia karena malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Dan bulan Ramadan ini pun menjadi bulan yang mulia karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Rasulullah menjadi rasul yang paling mulia karena Rasulullah yang menerima wahyu Al-Qur'an. Ya. Menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul karena Rasulullah menerima
wahyu Al-Quran, dan umat Rasulullah pun menjadi ummatan wasata, umat yang memimpin, ya, umat yang menengah, artinya memimpin seluruh umat yang lain, menjadi umat yang mulia karena Al-Quran. Nabi mengatakan asyrafu ummati hamalatul Quran, semulia-mulia umatku di kalangan umat ini adalah orang-orang yang hamilul Quran, mengemban, memikul atau mengandung Al-Quranul Karim. Inilah kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kunci kemuliaan itu dari Al-Quranul Karim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran, di dalam Al-Quran itulah dzikrukum, letak sebutan kalian. Sesuatu kalau disebut itu artinya mulia, letak kemuliaan kalian. Ibnu Abbas mengatakan dzikrukum, sebutan kalian itu syarafukum, kemuliaan, majdukum, kejayaan kalian, izzukum, keperkasaan kalian. Jadi dikuatkan oleh hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yad'u bi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat suatu bangsa, suatu umat karena Al-Qur'an ini, dan juga merendahkan bangsa yang lain karena dia merendahkan Al-Qur'an. Jadi pertanyaannya, kalau umat Islam ini mungkin dinilai belum mulia atau belum mencapai kemuliaan, sesungguhnya adalah barometernya adalah sejauh mana mereka, kita semua ini memuliakan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini bulan kemuliaan, kemuliaannya diantaranya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia. Maka kita ingin menjadi mulia, tentu saja kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Baiklah, kami akan sampaikan potret kehidupan salafus saleh, kehidupan para ibadah yang kami kutip dari kitab yang sangat populer dikarang oleh Imam Abu Abdullah Samsuddin Az-Zahabi, Siyar A'lamin Nubala. Beliau wafat abad ke-8 Hijriah. Kitab ini cukup tebal, ada 30 jilid, ya. Siyar A'lamin Nubala ini buku berbicara tentang biografi para tokoh, ya, para tokoh dan kutipan-kutipan mengenai perkataan mereka. Beliau menuliskan beberapa poin berkenaan dengan akhwal as-salaf fi Ramadan, ya. Pertama kita lihat bagaimana akhwaluhum ma'a qiraatil Quran, bagaimana keadaan kaum salaf itu dalam interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Fatimah, bahwa Jibril alaihi salam kana yu'ariduhul Quran kulla amin marratan. Pada bulan Ramadan itu Jibril mengecek Al-Quran yang dihafal oleh Rasulullah, ya, istilah kita setoran, nerima setoran kembali apa yang ditalkinkan oleh Jibril, wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim, itu kemudian dicek kembali oleh malaikat Jibril. Wa annahu aradu fi ami wafatihi marratain, dan di Ramadan terakhir, di mana itu adalah tahun terakhir Rasulullah, malaikat Jibril mengeceknya sampai 2 kali di bulan Ramadan. Setiap tahun di bulan Ramadan, apa yang sudah Rasulullah terima dari wahyu itu dicekkan kembali, disetorkan kembali kepada malaikat Jibril yang mentalkin Rasulullah membaca Al-Quran. Dan di tahun terakhir itu Rasulullah sampai 2 kali diminta oleh Jibril untuk mengecekkan hafalan Al-Qurannya. Dalam riwayat lain disebutkan, wala urahu illa hadara ajali, saya tidak melihat hal ini kecuali pertanda bahwa ajalku akan segera berakhir, bahwa aku akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, itu tanpa henti selalu menyampaikan kajian di Masjid Nabawi. Dia seorang imam madhab,
yang kita tahu dan seorang ahli hadis, pengarang kitab Al-Muwatta, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, selalu menyampaikan kajian di bulan selain Ramadan, terus setiap hari. Tapi di bulan Ramadan beliau sudah berhenti semua kajian beliau. Untuk apa? Untuk tilawatul Quran, untuk berzikir. Kalau kita, ini bedanya kan, kita kaum khalaf dengan salaf ya. Kalau sudah Ramadan itu sudah pokoknya full untuk tadabbur, untuk tilawah. Sehingga banyak sekali kita dapatkan berbagai riwayat mereka menghatamkan Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Disebutkan dalam kitab Syiar Alamun Nubala di antaranya, Kanal Aswad bin Yazid yahtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Ya, Al-Aswad bin Yazid menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Jadi kira-kira 15 kali hatam. Wa kana yanamu ba'dal maghribi wal isya. Wa kana yahtimul Quran fi ghairi Ramadan fi kulli 6 layalan. Di luar Ramadan beliau menghatam Al-Quran setiap 6 hari. Jadi di luar Ramadan, misalkan kita terbiasa hatam berapa biasanya, sehari 1 juz, berarti sebulan sekali. Nah itu kemudian diperbanyak lagi ya, sehari 1 juz menjadi sehari 2 juz. Kira-kira begitu kalau kita mengkiaskan bagaimana kehidupan para salaf. Kana Malik bin Anas idza dakhala Ramadan yafirru minal hadis wa mujalasati ahlil ilmi wa yaqulu alla tilawatil Qur'ani minal mushaf. Imam Malik bin Anas ketika memasuki bulan Ramadan yafirru minal hadis, sudah yafirru lari minal hadis, dari menyampaikan ceramah, dari menyampaikan kajian, dari mengajar, pokoknya libur, semua majelis taklim, semua sekolah libur. Untuk apa? Untuk ya fokus di dzikir. Wa aqbala ala qira'ah wa yaqbalu ala tilawatil Qur'ani minal mushaf, dan beliau ya fokus untuk membaca Al-Qur'an bahkan dari mushaf, walaupun mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Qur'an, tapi ada keutamaan sendiri. Disebutkan oleh asar dari para ulama bahwa an-nadhar ilal mushaf itu bagian dari ibadah. Melihat mushaf, mata kita gunakan untuk melihat mushaf itu bagian dari ibadah. Sebagaimana kalau kita gunakan pandangan kita untuk melihat yang kemaksiatan, itu adalah sebuah dosa. Karena Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama besar yang terkenal, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan ats-Tsauri. Ya, dikenal nanti ada Sufyanani, 2 Sufyan. Karena Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'an ibadati wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Nah, semua berbagai aktivitas yang lain termasuk ibadah-ibadah yang lain difokuskan untuk membaca Al-Qur'an. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia setoran kepada Jibril itu di bulan suci Al-Qur'an. Karena Sa'id bin Jubair yahtimul Qur'an fi kulli lailatan. Sa'id bin Jubair menghatamkan Al-Qur'an setiap 2 malam. Wa kana Al-Walid bin Abdul Malik yahtimu fi kulli thalathin. Al-Walid bin Abdul Malik menghatam Al-Qur'an setiap 3 hari. Dan masih banyak lagi bagaimana potret ya yang luar biasa dari Imam Syafi'i, disebutkan oleh seorang murid beliau, Wakan Rabi bin Sulaiman, seorang murid dari Imam Syafi'i mengatakan, berkomentar tentang apa yang dilakukan oleh gurunya, kana Syafi'iyyu yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadhana sittina khatmah. Adalah Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali hatam. Ya. Ini selain di Syiar Alamun Nubala, saya dapatkan juga di kisah ini disebutkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Disebutkan pula oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, menyebutkan karena Al-Imam Syafi'i yakhtimul Qur'ana sittina marrah fi Ramadan. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu 60 kali hatam. Ya, berapa lama dia menyelesaikan 1 juz? Bagi mereka yang sudah membaca Al-Qur'an dengan mutkin, dengan lancarnya, 1 juz itu bisa diselesaikan sekitar 20-an menit. Artinya dibutuhkan waktu 10 jam untuk menghatamkan Al-Qur'an. Maka siang hatam sekali, malam juga hatam sekali. Kalau kita mungkin belum pernah melihat bagaimana para qurra, para khuffat
tasmi'an Al-Quran, mungkin mana mungkin dong saya membaca Al-Quran itu 1 juz itu 45 menit sampai 1 jam. Kalau 1 jam berarti untuk khatam 30 juz memerlukan 30 jam, kan sehari lebih, itu tanpa istirahat. Tapi para qurra, para hufad itu mampu menyelesaikan tilawah Al-Quran dengan bacaan hadir. Jadi tartil itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada hadir, bacaan cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du yawma idhin yafrahul mu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha wa huwal 'azizur rahim. Wa'adallahi la yuhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ini 20-an menit. Saya cek, sudah saya praktekkan 20 menit. Hadir, jadi bacaan cepat tapi tetap memberikan hak kepada setiap hurufnya, enggak mengurangi harokatnya dan seterusnya. Ada tawassut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini 35 menit. Namanya tawassut. Ini baca Al-Qur'an pertengahan. Nanti ada tahqiq, baca Al-Qur'an perlahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum. Ini 45 menit, 50 menit sampai 1 jam. Ya. Enggak tahu nih Bapak-bapak di mana? Mungkin di kedua atau ketiga. Sebab kalau belum lancar, enggak hafal, jangan baca Al-Qur'an secara hadir, nanti enggak karu-karuan, ya. Jadi sesuatu yang mungkin kita nggak bisa bayangkan, tapi itulah Imam Syafi'i, orang yang sesibuk itu, tapi beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali hatam. Ya. Itu kira-kira salah satu potret kehidupan para ulama, para ahli ibadah dari kaum salaf maupun kaum yang mengikuti jejak kaum salaf dalam hal membaca Al-Quran. Akhwaluhum fi qiraatil Quran, potret mereka dalam membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hadis yang biasanya kita fahami sebagai larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Dalam sebuah riwayat Ibnu Amr, beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bertanya, ya, fikam aqra'ul Quran, berapa lama saya mesti menyelesaikan khataman Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran sampai khatam, membaca sampai khatam? Fi salasin, kata Nabi, 30 hari sekali khatam, berarti sehari 1 juz. Ya Rasulullah, ana utiku aksar min darik, aku mampu lebih dari itu. Terus nawar, kemudian Rasulullah memberi kabatan fi salasin, 3 hari sekali khatam, berarti sehari 10 juz. Kemudian Rasulullah menyampaikan qara'al Qur'ana ay khatamal Qur'an fi aqalla min thalathin lam yafqah. Orang yang membaca Al-Qur'an sampai khatam kurang dari 3 hari, lam yafqah, dia tidak bisa faham. Tapi kita lihat bagaimana ternyata para sahabat kok bahkan bukan hanya 3 hari. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasid disebutkan kana Utsman qara'al Qur'ana fi rak'atin wahidah. Sayyidina Utsman membaca Al-Qur'an sampai khatam dalam 1 rakaat salat. Jadi berdiri kira-kira 10 jam. Ya. Rasulullah sendiri dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, Ibnu Mas'ud keluar rumah malam-malam. Dia dapati Rasulullah di masjid. Dia kemudian ikut sholat di samping kanan Rasulullah. Setelah Rasulullah membaca Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Gak selesai-selesai. Kok ini sudah 1 juz kok belum juga ruku? Ya. Tilka ummatun qad khalat. Wah, ini udah mau selesai ini. Masih lanjut saya kulus sufahu. Terus tilka rusulu sambil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini udah mau selesai nih. Ya, udah 286 ayat.
Ternyata disambung Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disambung Ali Imran 200 ayat. Disambung An-Nisa 176 ayat. Total itu 5/4 juz. Kalau bacaan tahqiq kita berarti kurang lebih 5 jam, itu 1 rakaat. Nah, Ibnu Mas'ud menceritakan masa itu fisiknya itu konon ya tidak kekar, bahkan lemah, bahkan pernah dilecehkan, di apa istilah kita, dibully oleh beberapa sahabat yang kemudian Rasulullah marah karena kakinya aja, betisnya aja kecil sekali. Jadi secara fisik nggak kuat. Maka beliau mengatakan, aku hampir-hampir saja ingin berbuat yang tidak-tidak. Maksudnya ingin berbuat, apa yang kau maksud? Aku ingin lepas mufarokoh dari sholatnya Rasulullah. Nah, ini sholat sunnah, dia tiba-tiba ikut di sampingnya. Wah, sudah pokoknya sudah gak khusyuk lah. Ngaku, sahabat ngaku, dia ngaku apa adanya. Ini terlalu lama ini. Nah, itu contoh. Dan Utsman bin Affan mengatakan, diriwayatkan dari Utsman 1 rakaat. Kalau 1 rakaat Nabi pernah beliau kerjakan, ini hadisnya dari Ibnu Mas'ud, itu 5 juz lebih, 1 rakaat. Kita debat di masyarakat tentang jumlah rakaat tarawih, yang 11, yang 23, yang macam-macam. Kadang yang 23 lebih cepat dari yang 11. Saya punya videonya. Tarawih tercepat sedunia. Ya kan? Ponis 23 rakaat. Mulai dari al-haqqum mutakasur, nanti rakaat kedua mesti kudu. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus cepat sekali, ya kan? Seperti itu. Persoalannya hanya masalah rakaat yang diperdebatkan, bukan lamanya sholat, bukan perenungannya dalam sholat, bukan kehusuannya dalam sholat. Ya, kalau kita lihat para ahli ibadah, disebutkan ada suatu kisah yang unik. Salah seorang di antara 10 imam qiraat, ya, Al-Qura, Al-Asrah, ada yang bernama Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri, ya. Suatu ketika dia mengerjakan sholat, ini sholat. Kemudian ada ular berbisa yang jatuh menimpa dirinya, dan dia tidak tahu, tetap aja sholat. Bahkan dalam riwayat lain ada seorang ahli ibadah, dia sedang berada di rumah dan rumah itu kebakaran, dia tidak tahu, saking khusyuknya. Ada juga seorang ahli ibadah yang sedang sholat, sorbannya itu dicuri, kemudian dikembalikan lagi. Ya, mencuri ini seorang syekh, seorang wali, seorang ini. Wah, nanti takut, walat takut, macam-macam kan, dia ketakutan. Dikembalikan lagi, taruh. Dan dia tidak tahu bahwa dalam sholat tadi dia sempat kecurian. Nah, itu kekhusyuan. Jadi ini potret ibadah kaum salaf dalam menjalankan sholat, dalam lamanya berdiri, dalam membaca Al-Quran, begitu lamanya. Dan para imam ini menghatamkan Al-Quran kebanyakan dalam sholat, karena mereka hafal Al-Quran. Kalau yang nggak hafal ya sudah, mau sholat selama-lamanya ya mungkin ya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, terus nggak apa-apa ya. Pengen lama hafalannya itu ya sejam inna a'taina, yang penting kan orang tidak tahu, ya. Nah, boleh ya. Dalam riwayat Nabi disebutkan Rasulullah mengulang-ulang 1 ayat dalam sholat itu. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk, itu diulang-ulang terus, tapi sendirian, jangan jadi imam. Jadi imam tarawih kita, salah satu sunnah Nabi adalah sholat dengan merenungi 1 ayat, diulang-ulang terus. Ini momennya apa? Diulang-ulang terus. Ya, nanti imamnya makmumnya bertanya-tanya, ya. Imam Ya'qub Al-Hadrami, seorang imam yang unik. Ada kisah uniknya, beliau usianya 88 tahun. Bapaknya usianya 88 tahun, kakeknya usianya 88 tahun, dan buyutnya juga 88 tahun. Saya mau menulis sebuah buku di Ngaji Metal itu tentang riwayat para qurra, para ahli qiraat. Itu rata-rata mereka qaumun mu'ammarun, orang-orang yang diberi umur panjang. Terkenal itu. Imam Nafi misalkan usia 99 tahun. Tapi yang paling unik ini, karena imam ini ayahnya, kakeknya, dan
kakek dari ayahnya, itu semuanya wafat di usia 88 tahun. Ya, kalau orang kita ini salap 88 gitu kan. Subhanallah, ya. Inilah salah satu potret dalam membaca Al-Qur'an. Bagaimana dalam hal qiyamul lail? Tadi sudah masuk dalam qiyamul lail. Fa inna qiyamul lail huwa dabus salihin wa tijaratul mu'minin. Qiyamul lail ya tarawih kita. Kita ini tarawihnya kan ba'da Isya. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sebenarnya tidak pernah berjamaah tarawih, kecuali disebutkan hanya beberapa kali saja, 3 kali konon. Kemudian Rasulullah pilih sholat sendiri. Ya, yang pertama kali menyatukan kayak yang kita lakukan ini adalah ketika zaman Umar ibn Khattab, ya, untuk itu masalah teknis saja sesungguhnya. Pada prinsip bukan bid'ah, tapi itu teknis. Kalau orang sholat sendiri-sendiri nanti kacau, mau pulang udah lama dari berjam-jam di depan, mau ke belakang nggak bisa karena orang sholat sendiri-sendiri, maka disatukan. Mana yang lebih utama, berjamaah atau tidak, itu ya ulama pun berbeda pendapat. Tarawih itu Imam Syaukani dalam Nailul Autar menyebutkan kalau seseorang kalau dia tarawih di masjid itu dia kurang khusyuk dan kurang mantep karena mungkin bacaannya itu saja, sedangkan dia seorang yang bisa berlama-lama, maka lebih baik dia sholat sendirian saja, ya. Tapi orang yang sebaliknya nggak punya hafalan dan kalau mungkin sholat di rumah lebih cepat lagi karena nggak ada yang lihat, maka lebih baik dia berjamaah, ya. Nah, tapi sisi lain adalah syiar, tapi itu persoalan. Jadi jangan nanti lihat kok ada orang itu kok jarang taraweh, kok habis sholat Isya kok pulang. Jangan curiga kalau dia nggak taraweh, barangkali dia lebih lama lagi. Kalau di masjid sini mungkin setengah jam, dia bisa 2 jam di rumah. Nah, karena memang begitu pendapat para ulama. Karena prinsipnya sholat qiyamul lail ini adalah berlama-lama dan sendirian pada awalnya, yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman Abu Bakar sampai di zaman Umar lah baru disatukan. Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in mengatakan, lam ajid syai'an minal ibadati asyad minas shalah fi zawfil lail. Ya, saya tidak mendapatkan jenis ibadah yang lebih berat ketimbang sholat di tengah malam. Artinya sholat malam wa minal laili fatahajjad bihi, itu merupakan ibadah yang utama. Maka kalau di mungkin 10 hari terakhir ini Masjid Darussalam mau berlama-lama, atau ada beberapa masjid yang kami temukan dulu di Solo, ada tarawih ba'dal Isya standar 11 rakaat dengan ya kira-kira mungkin setengah jam. Tapi nanti ada jam 10 itu tarawih yang menyelesaikan 1 juz. Nah, barangkali itu untuk grade yang lebih, monggo, itu mungkin itu sesuatu yang ya, jadi ada 2 tarawih, ya, tarawih khos dan tarawih am, tarawih kelas ekonomi dan kelas bisnis, itu kelas eksekutif, ya. Sebagai bentuk pelajaran, karena tidak bisa orang tiba-tiba kuat sekali ibadahnya, tiba-tiba kuat menghatamkan Al-Quran hanya beberapa hari. Kalau nggak dibiasakan itu berat. Kita yang tidak berbiasa membaca Al-Quran itu 1 juz itu sudah keluar keringat, suaranya sudah serak-serak. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa, 1 juz itu terasa ringan, 20 menit. Ya, yang belum lancar membaca Al-Quran nggak bisa 20 menit. Kalau dipaksain mesti banyak sekali salahnya. Ada riwayat yang disebutkan dalam kitab Syiar bagaimana seorang yang tidak bisa tidur. Karena apa? Selalu ingat, ya, bagaimana saya bisa tidur sementara saya teringat akan pahala yang besar qiyamul lail. Saya ingin mencari maqamam mahmuda dan saya teringat jahanam yang mengancam, ya. Allahumma inna jahannama la tad'uni anam fayakumu ila musalla. Ya Allah, saya nggak bisa ini jahanam yang selalu aku ingat, nggak menjadikan aku nggak bisa tidur, sehingga aku pilih untuk menunaikan qiyamul lail, untuk menunaikan tarawih sepanjang-panjangnya. Nah, himmat saya sih sebenarnya untuk tarawih semuanya di masjid, walaupun mereka yang punya bacaan. Nanti dia lanjut sendirian, itu mungkin akan lebih baik karena akan syiar semuanya. Ya, habis itu dia melanjutkan, kan tarawih mau berapa rakaat kan tidak ada masalah. 1 rakaat boleh,
Mana hadisnya? Sallu fil lail walau raka'atan. Salatlah malam, ya tarawih itu qiyamul lail walau 1 rakaat. Tapi ingat rakaatnya Nabi 5 juz, 1/4. Ingat rakaatnya Sayyidina Utsman 30 juz. Ya, 1 rakaat. Ya kan? Ya. Boleh mau 11, mau 23, mau 100 pun boleh, enggak ada masalah ya, bebas. Cuman jangan pas jadi imam. Ya kan? Pas jadi imam tarawih Nabi mengatakan salatlah walau 1 rakaat. Maka kita qiyamul lail malam ini kita coba menyunnah Nabi 1 rakaat, tapi sampai 1 rakaat dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bubarlah, udah rukuk Allahu Akbar. Enggak ada orang di belakangnya kira-kira gitu ya. Sudah pergi semua. Kalaupun saya jadi makmum mungkin juga pergi, udah kebutuhan lain katanya ya. Gitu. Dalam hal qiyamul lail banyak ini. Kemudian kita lihat haluhum fil judi wal karam idza aqbala shahr Ramadan. Bagaimana potret kedermawanan salafus saleh di bulan Ramadan. Pertama kita sampaikan riwayat dari Ibnu Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Rasulullah, hadis ini muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah ajwadan nasi bil khair. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan bil khair, dengan apa itu khair? Harta. Paling suka memberi harta. Dalam bahasa Arab khair itu sering dimutlakkan dengan makna mal, al-ghina. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami coba kalian dengan syar. Di sini adalah dengan kemiskinan, bil fakri. Jadi kata-kata syar ya dipakai oleh orang Arab untuk makna dengan makna kemiskinan, kekurangan. Wal khairi, dan kebaikan. Maksudnya adalah dengan kekayaan, dengan harta. Ya kan, kalau terjemahannya keliru diartikan kami coba dengan kebarukan dan kebaikan, nanti udah buyar nanti. Apalagi orang belajar dari terjemahannya saja, lalu dia menyimpulkan mesti kacau. Karena dalam Al-Qur'an maupun dalam bahasa Arab secara umum makna syar itu bisa dimaknai dengan harta dan atau kekayaan. Sedangkan syar itu kemiskinan atau kekurangan. Sedangkan khair sebaliknya, kekayaan atau harta. Maka di sini disebutkan dalam hadis kana ajwadun nasi karena Rasulullah ajwadan nasi bil khairi. Itu artinya Rasulullah orang yang paling dermawan dalam mengeluarkan harta. Karena kedermawan itu bukan hanya harta, tapi juga tenaga, pikiran, gampang, mudah membantu orang. Nah itu jawad. Wa kana azwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan Rasulullah di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Inna Jibril alaihissalam kana yalqu fi kulli sana fi Ramadan. Ini sama di yang tadi riwayat tentang tilawatul Quran, tentang setoran. Ini hadis muttafaq alaih, tapi di paruh keduanya menceritakan tentang Al-Quran. Tapi di paruh yang pertama menyebutkan tentang kedermawanan Rasulullah sebagai seorang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat mengatakan, Imam Syafi'i, "Uhibbu lirrajul az-ziyada bil jud fi syahr Ramadan iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihim wa li tasaqudi katsirin minhum bis shaumi was salati an makasibihim." Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab mengatakan, aku suka bila di bulan Ramadan ini lebih dermawan lagi. Kenapa? Iktidaan bi Rasulillah, meneladani Rasulullah Muhammad SAW, dan wali hajatin nasi fihi. Karena saat Ramadan itu banyak orang yang lebih butuh ila masalihihim, untuk kepentingan mereka. Kalau kita ini kepentingan, ada kepentingan mudik juga. Tapi setidaknya ketika seseorang
ya, dia fokus di masjid, ya, berarti dia mengurangi jam kerjanya. Walitas tasyaguli katsir minhum bisawm. Banyak orang yang sibuk puasa, wassalah dan salat an makasibihim, sehingga mengurangi jam untuk mencari maisha, untuk mencari rezeki, untuk bekerja, sehingga fokuslah. Seperti kita lihat di Madinah, bagaimana kita kalau mau sebulan penuh di Madinah, nggak perlu kita repot-repot, fokus. Orang berlomba-lomba untuk memberi makan, ya, orang yang berpuasa, karena Nabi mengatakan man fattara shaiman falahu misru ajri shaimi min ghairi ayyan qasa min ujurim say. Orang yang memberikan makan berbuka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi kalau kita berpuasa dapat pahala puasa, tapi kalau kita memberi makan orang yang berpuasa double dan seterusnya. Tapi bukan berarti mentang-mentang punya duit, wah, satu jamaah masjid Darussalam ini saya kasih makan semua, ini berapa? 500, berarti saya puasanya udah 500, saya nggak perlu puasa, kan sudah 500. Nah, ini nggak benar, karena dia berkewajiban untuk berpuasa, ya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat, karena Hammad bin Sulaiman yufattiru fi syahri Ramadan khamsami'ati insan. Adalah Hammad bin Sulaiman memberikan iftar, memberikan makan berbuka di bulan Ramadan setiap hari khamsami'ati insan, 500 orang setiap hari. Berarti selama 30 hari katakanlah, itu totalnya berarti 15.000 kotak lah kalau nasi kotak. 15.000 orang, ya, orangnya mungkin sama tapi perkaliannya, ya. Karena Hammad bin Sulaiman yufattir fi syahr Ramadan khamsami'ati insan. Adalah Hammad memberikan iftar di bulan Ramadan setiap harinya 500 orang. Wa innahu kana yu'tihim ba'dal idli kulli wahidatin mi'ata dirham. Dan setelah itu ketika datang Idul Fitri, memberikan masing-masing dari mereka, katakanlah ini 500 orang, itu setiap hari dijamin makannya oleh Hammad ini. Dan setelah selesai Ramadan, likulli wahidatin mi'ata dirham, dikasih masing-masing kasih amplop 100 dirham. Nah, ini potret bagaimana kaum salaf dalam mensikapi bulan Ramadan. Banyak hal. Tadi yang paling pokok adalah bagaimana Ramadan kaum salaf dalam membaca Al-Quran dan juga dalam bersedekah. Ini hal yang paling pokok, karena ada banyak riwayat dari asar dari kaum salaf bahwa ketika datang Ramadan mereka mengatakan fa innama Ramadan as-siyam wa qiraatil Quran atau wa it'amut ta'am di antaranya. Ketika disebut Ramadan, Ramadan itu adalah membaca Al-Quran, ya, selain puasa, ya, puasa, membaca Al-Quran dan memberi makan. Nah, ini sesuatu yang mungkin perlu kita hidupkan. Salah satu yang mungkin kita mungkin kebalikan dari kehidupan salaf adalah bagaimana di Ramadan ini banyak kajian. Ini juga kuliah subuh, nanti ada tarawih, ada duha, ada macam-macam. Tapi ini sesuatu yang, ya, ini sekarang potret bagaimana kita bisa membandingkan aina nahnu min akhlaqis salaf, di mana kita perbandingan kita dengan kaum salaf. Walaupun tentu saja penyampaian taklim dan seterusnya ini mempelajari ayat Al-Quran itu ibadah yang juga memiliki keutamaan. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Abu Dar, ya Abu Darrin li antak dua fata'alama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dar, engkau keluar rumah di pagi hari untuk mempelajari satu ayat lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Tapi ternyata kaum salaf itu membiasakan untuk tilawatul Quran, ya, untuk tilawatul Quran. Nah, Afan, tadi saya menyampaikan sesuatu yang mungkin ini tentang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi tentang hukum menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, dalam konteks memahami tidak cukup memahami Al-Quran, membaca sampai kurang dari 3 hari. Ibnu Rajab menjelaskan
Yang dilarang oleh Nabi itu adalah dia merutinkan seperti itu sehingga bisa mengganggu aktivitas yang lain. Pokoknya khatam 3 hari khatam, 3 hari khatam terus menjadi mudawamah, itu yang dilarang. Tapi dalam konteks Ramadan, konteks wirid itu sah-sah saja. Jadi ada momen tertentu khususnya di bulan Ramadan ya, dalam sholat itu boleh menghatamkan kurang dari 3 hari. Nabi pun tidak melarang secara tersurat sebagai larangan, tapi lam yafqah. Kalau orang membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari, khawatir dia tidak bisa paham. Nah ini Imam Syafi'i khatam, dia hafal dari sejak kecil ya, di luar kepala dia konteks memahami. Tapi bagi kita masih perlu pemahaman ya, kita membaca bahkan yang kita hafal mungkin juga belum paham maknanya, itu bedanya. Ini para ulama membedakan antara tilawah untuk konteks wirid dan dzikir di bulan Ramadan dengan mudawamah yang setiap hari pokoknya khatam 3 kali, jangan ya, ada tugas-tugas yang lain. Demikian kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan spirit bagi kita, semangat kita untuk meneladani kaum salaf, dan betapa kita malu kalau kita ini mengaku sebagai orang yang mengikuti kaum salaf, menamakan diri sebagai saya ini salafi misalkan, atau apa yang bermanhaj salaf. Ternyata dalam banyak hal kita masih terlalu jauh. Tapi ungkapan itu ada baiknya. Pernyataan kita ungkapkan bahwa kami muslim, kami orang yang mengikuti manhaj salaf, itu sesuatu yang perlu untuk memberikan spirit. Tapi hanya ngaku-ngaku saja kamu nggak salaf, nah itu salah ya. Tapi kita spiritnya adalah mengikuti meneladani Rasulullah, mengikuti salafus saleh, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta siapa saja yang mengikuti manhaj atau langkah mereka. Itulah diantaranya gambaran potret kaum salaf dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dalam kedermawanan mereka. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, dan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang kemarin, dan Ramadan yang akan datang insyaallah kita berjumpa lagi dan dapat memperbaiki lagi sehingga kita semakin hari semakin baik. Kurang lebihnya kami maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.